Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya dari Prodi AT dari Fakultas Usuluddin dan Adab Humaniora. Baik, di sini saya akan membahas tentang permasalahan yang bersangkutan dengan nilai-nilai Pancasila, ya guys. Dan ini sedikit video dari saya. Boom. Baik, di sini saya akan membahas fenomena yakni tentang korupsi. Nah, berbicara tentang korupsi tentunya bukan hal yang asing lagi di telinga kita, bahkan sudah menjadi hal yang biasa gitu ya, mendengar kata-kata korupsi. Nah, korupsi adalah suatu tindakan pidana yakni mengambil hak orang lain yang bukan hak milik kita, merampas hak orang lain yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Ini malah dimakan oleh kita. Nah, korupsi di Indonesia bukan menjadi masalah yang asing lagi gitu. Hal menjadi yang lumrah. Bahkan sekarang di Indonesia banyak orang yang melakukan tindakan korupsi. Contohnya tuh ya, mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Contoh misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, seorang wakil rakyat yang seharusnya membimbing rakyat, membina rakyat, ini malah memakan uang rakyat. Bahkan menurut LCI, DPR merupakan salah satu dewan terkorup pada tahun 2012. Coba bayangkan, seorang anggota tinggi yang mempunyai uang, yang bahkan bisa dibilang kaya lah, bisa berperilaku korupsi, memakan uang rakyat karena terlena dengan kekayaan, bisa melakukan sesuatu korupsi sehingga banyak merugikan masyarakat Indonesia. Bahkan rakyat kecil yang seharusnya menjadi sejahtera ini malah menjadi miskin, yang akhirnya yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi lebih miskin. Lalu apa kaitannya korupsi dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, tentunya kita berpikir bahwasanya yang namanya korupsi itu pasti bertentangan dengan yang namanya nilai-nilai Pancasila, sebuah ideologi negara pertentangan. Kalau misalnya seluruh rakyat Indonesia dari kalangan kecil hingga kalangan atas tahu akan nilai-nilai Pancasila, berarti ia mampu mengamalkan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi kalau dia tetap melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, bahkan korupsi, seorang koruptor, itu berarti dia tidak dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam sila pertama disebutkan yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya tahu dong bahwasanya perbuatan korupsi memakan hak rakyat, memakan hak orang lain itu dosa. Tapi kenyataannya itu ibarat hanya dijadikan sebagai baju penutup. Ketika kita beribadah, hanya bajunya itu dipakai, ibadahnya saja lain lagi dengan urusannya dia sendiri. Padahal kan kita tahu bahwasanya yang namanya korupsi itu dosa, ada Tuhan lihat kita. Tapi kenapa dia tetap saja melakukan korupsi? Berarti tidak mampu mengamalkan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Korupsi juga bertentangan dengan yang namanya silok yang kedua, yaitu Pancasila yang kedua. Apa itu sila yang kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena korupsi dianggap sebagai tindakan yang kerdil dan bahkan biadab. Lalu korupsi bertentangan dengan sila persatuan Indonesia, karena korupsi lebih mementingkan persatuan keluarga, istri, simpanan, bahkan teman-teman terdekat terkait daripada mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Walau korupsi bertentangan dengan yang namanya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebab korupsi menyalahi kesepakatan atau musyawarah bersama yang dilandasi dengan hikmat
kebijaksanaan, korupsi menjadi tindakan yang tidak bijaksana karena dilandasi dengan persekongkolan orang-orang tertentu, yang pada akhirnya korupsi bertentangan dengan yang namanya sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa korupsi itu sangat jauh dari rasa terbagi. Karena itu tentunya harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Tentunya masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama, terutama dalam memaknai memahami yang namanya Pancasila. Diberikanlah harusnya didikan yang baik, mana Pancasila itu seperti apa, padahal Pancasila itu sudah mampu memaknai bahwasanya korupsi itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang moral gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.